Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman saya yang bernama Hadi Bagus Wiguna Pratiknyo dan saya sendiri Ilham Frodis Mahendra akan mempresentasikan UTS Hukum Pidana 2 tentang kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Baik, langsung kita mulai. Jenis-jenis tindak pidana. 1. Tindak pidana formil. Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya, perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. 2. Tindak pidana material. Pada tindak pidana material, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan. Unsur-unsur dalam tindak pidana. 1. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan atau suatu hal yang berada dalam diri pelaku sendiri. 2. Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Penerapan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Pembunuhan terhadap bayi. Pasal 341 dan 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana paling lama 7 tahun. Unsur subjektif dengan sengaja, unsur objektif merampas nyawa anaknya seorang ibu karena takut akan ketahuan, terakhir pada saat anak dilahirkan. Syarat penerapan pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelakunya haruslah seorang ibu yang telah melahirkan bayinya dan bayi yang telah dilahirkan telah dibunuhnya. Selanjutnya pasal 342 KUHP. Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana paling lama 9 tahun. Unsur subjektif niat, unsur objektif seorang ibu merampas nyawa anaknya karena takut akan ketahuan yang terakhir pada saat anak dilahirkan. Syarat penerapan pasal 342 KUHP adalah pelakunya haruslah seorang ibu yang telah melahirkan bayinya. Bayi yang telah dilahirkan telah dibunuhnya dan merencanakannya karena rasa takut ketahuan bayinya dilahirkan. 2. Pengguguran kandungan. Pasal 346 sampai pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 36 KUHP berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Unsur subjektif dengan sengaja, unsur objektif seorang wanita, 2. Menggugurkan atau mematikan kandungannya, 3. Orang lain. Syarat penerapan pasal 346 KUHP adalah seorang wanita yang melakukan atau menggugurkan kandungannya yang dilakukan sendiri atau dengan menyuruh orang lain. Selanjutnya pasal 347 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Unsur subjektif meliputi dengan sengaja, unsur objektif, 1. Menggugurkan atau mematikan, 2. Kandungan seorang wanita, 3. Tanpa persetujuannya. Syarat penerapan pasal 347 ayat 1 KUHP adalah orang lain selain wanita yang mengandung dengan sengaja menggugurkan kandungannya tanpa persetujuannya. Pasal 347 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika perbuatan ini mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Unsur subjektifnya dengan sengaja, unsur objektifnya menggugurkan atau mematikan, 2. Kandungan seorang wanita, 3. Tanpa persetujuannya, 4. Mengakibatkan matinya wanita. Syarat penerapan pasal 347 ayat 2 KUHP adalah orang lain selain wanita yang mengandung dengan sengaja menggugurkan kandungannya tanpa persetujuannya dan mengakibatkan wanita yang mengandungnya mati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, itu pasal 348 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Syarat subjektifnya ada dengan sengaja. Lalu syarat objektifnya yang pertama adalah barang siapa yang kedua menggugurkan atau mematikan, yang ketiga kandungan seorang wanita, yang keempat dengan persetujuannya. Lalu syarat penerapan pasal 348 ayat 1 KUHP adalah orang lain selain wanita yang mengandung dengan sengaja menggugurkan kandungannya dengan persetujuannya. Lalu selanjutnya pasal 348 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Syarat subjektifnya adalah yang pertama yaitu dengan sengaja. Lalu syarat subjektifnya yang pertama adalah barang siapa, yang kedua menggugurkan atau mematikan, yang ketiga kandungan seorang wanita, yang keempat dengan persetujuan, yang terakhir adalah mengakibatkan matinya wanita. Selanjutnya ada syarat penerapan pasal 348 ayat 2 KUHP adalah orang lain selain wanita yang mengandung dengan sengaja menggugurkan kandungannya dengan persetujuannya dan mengakibatkan matinya wanita tersebut. Selanjutnya ada pasal penganiayaan yang berada di pasal 351 sampai 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama ada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan bentuk pokok dari penganiayaan itu sendiri. Selanjutnya ada pasal 353 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang berbunyi penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu unsur subjektifnya dengan sengaja, lalu unsur objektifnya dengan penganiayaan. Unsur objektifnya penganiayaan. Syarat penerapan pasal 353 ayat 1 KUHP ini adalah perbuatannya dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi.
Lalu ada pasal 353 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ada unsur subjektif, yaitu dengan rencana. Lalu unsur objektifnya, yang pertama adalah penganiayaan, yang kedua mengakibatkan luka berat. Lalu syarat penerapan pasal 353 ayat 2 KUHP ini adalah perbuatannya dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebelum eksekusinya dan mengakibatkan luka berat. Luka berat ini ketentuannya ada di dalam pasal 90 KUHP. Lalu pasal 353 ayat 3 KUHP yang berbunyi, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Unsur subjektifnya dengan sengaja. Lalu unsur objektifnya yang pertama penganiayaan, yang kedua mengakibatkan kematian. Lalu syarat penerapan pasal 353 ayat 3 KUHP ini adalah perbuatannya dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebelum eksekusinya dan mengakibatkan kematian. Lalu pasal 354 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Unsur subjektifnya dengan sengaja. Lalu unsur objektifnya yang pertama adalah barang siapa, yang kedua melukai berat, yang terakhir adalah orang lain. Syarat penerapan pasal 354 ayat 1 KUHP ini adalah setiap orang dengan sengaja dan kesadaran penuh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat orang lain. Selanjutnya pasal 354 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Unsur subjektifnya dengan sengaja. Lalu unsur objektifnya yang pertama barang siapa, yang kedua orang lain, yang ketiga mengakibatkan kematian. Lalu syarat penerapan pasal 354 ayat 2 KUHP ini adalah setiap orang yang dengan sengaja dan kesadaran penuh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Lalu pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Unsur subjektifnya dengan sengaja, dengan rencana. Lalu unsur objektif yaitu penganiayaan berat. Syarat penerapan pasal 355 ayat 1 KUHP ini adalah setiap orang melakukan penganiayaan berat atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang disertai dengan rencana terlebih dahulu. Lalu ada pasal 355 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur subjektif kita dengan rencana. Lalu unsur objektif penganiayaan berat, yang kedua mengakibatkan kematian. Syarat penerapan pasal 355 ayat 2 KUHP ini adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan berat atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang disertai dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan matinya seseorang. Oke. Ya wis.
Baik, saya akan mencontohkan sebuah kasus. Yang pertama, kasus aborsi. Polisi menangkap 2 pelaku aborsi dan pembuang janin di Sungai Genteng Kali, Surabaya. Ironisnya, kedua pelaku yakni kakek dan ibu dari janin tersebut. Kedua pelaku yakni Muklis yang berumurkan 58 tahun dan anak perempuannya Eva yang berumurkan 22 tahun, warga Jalan Ketan dan Baru. Mereka nekat menggugurkan janin tersebut karena merasa malu dengan tetangga. Kapolsek Bubutan Kompol Priyono mengatakan praktek aborsi dan pembuangan bayi itu terjadi pada Selasa tanggal 17 bulan 9. Kemudian 2 hari setelah itu, Muklis diketahui mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam dengan pasal 364 KUHP dan 34 ayat 1 KUHP dan atau pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Jambi telah menetapkan pasangan kekasih berinisial TMR 18 tahun dan AY 17 tahun sebagai tersangka kasus aborsi. Ini kasus yang kedua. Dari hasil pemeriksaan diketahui TMR telah mengaborsi janin yang dikandungnya. Janin tersebut kemudian dikuburkan di dalam rumah toko atau ruko yang berada di Jalan Raden Pamuk, Kesang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kita telah menetapkan sepasang kekasih atau orang tua dari janin tersebut sebagai tersangka. Ujar Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Suhardi, seperti dilansir Metro Jambi. Suhardi menyebutkan, dari hasil pemeriksaan terungkap jika TMR dan kekasihnya AY telah terbukti melakukan aborsi dengan cara meminum obat penggugur kandungan. Kalau dari hasil pemeriksaan bahwa pasangan ini melakukan aksi aborsi dengan meminum obat, namun kita masih harus lakukan pemeriksaan kembali, kata Suhardi. Polisi juga tengah mendalami apakah ada keterlibatan pihak keluarga dari pasangan kekasih itu atau tidak. Yang selanjutnya, contoh kasus penganiayaan. Seorang guru honorer di Kabupaten Pandeglang harus dilarikan ke puskesmas Saketi setelah dibacok mantan suaminya. Usut punya usut, kasus itu bermula saat wanita berinisial YY yang berumur 35 tahun itu menolak diajak rujuk oleh mantan suaminya. Peristiwa itu bermula saat pelaku, Bambang Purnama, mendatangi pelaku di kampung Margamukti, Desa Bojok, Kecamatan Bojok, Pandeglang, Banten, untuk mengajak rujuk. Namun, korban menolak ajakan pelaku. Akibat ajakannya ditolak, pelaku yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang mengajar di salah satu sekolah menengah atas di Kecamatan Baros, Kabupaten Pandeglang, gelap mata hingga tega membacok korban beberapa kali dengan sebilah golok hingga korban mengalami luka-luka. Yang selanjutnya, video seorang anak yang tega menganiaya ibu kandungnya di Palembang, Sumatera Selatan, viral di media sosial. Dari video yang beredar, anak itu tega memukul wajah ibunya hingga tersungkur. Aksi penganiayaan ibu kandungnya ini viral di media sosial pada Minggu, tanggal 29 November 2020 di beberapa akun publik. Ada 2 video beredar dan memperlihatkan aksi kejam sang laki-laki tersebut di jalanan. Lokasi penganiayaan tersebut berada di 2 Ulu, seberang Ulu 2 Palembang. Terlihat jelas saat sang anak memaki, menendang, dan menampar ibunya. Saat kejadian, ada beberapa pengendara di lokasi. Hanya saja, tak satu pun yang berani melerai. Sementara sang ibu terdengar berteriak minta tolong pada warga sekitar dan berusaha menyelamatkan diri. Contoh kasus selanjutnya. Polisi
Tangsel, polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan yang dilakukan seorang ibu berinisial Elki umur 22 tahun terhadap putrinya AJ umur 2 tahun. Sementara diketahui penganiayaan terjadi 1 kali. Penganiayaan itu berlangsung di kontrakan pelaku yang beralamatkan di Jalan Cempaka Raya, Rampoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Kamis 25 Juni 2020 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu yang berinisial Elki meredam kepala AJ ke dalam sebuah ember berisi air sambil merekamnya dengan handphone. Kejadian itu pun viral di media sosial. Polisi lantas mengamankan Elki dari kediamannya. Pelaku mengaku sengaja menganiaya putrinya karena kesal dengan sang suami yang lebih condong perhatian terhadap istri pertama. Kini, bocah malang itu pun dalam penanganan medis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tengah berkoordinasi dengan kepolisian dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sorry. Guna mendampingi korban agar bisa mengatasi rasa trauma. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.